Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pertemuan yang ketujuh. Kita masih membahas mengenai ukuran penyebaran atau dispersi. Di mana pertemuan keenam, di samping kita menghitung untuk data yang tidak berkelompok, ya, kita sudah mulai membahas data berkelompok untuk satu metode, yaitu simpangan rata-rata. Ya, kalau di data tidak berkelompok ada 3 ring, kemudian simpangan rata-rata dan simpangan baku. Tapi untuk yang data berkelompok ya hanya ada 2, yaitu simpangan baku ini yang harus kita bahas dan simpangan rata-rata. Ya. Kalau simpangan kuartil nanti kalau Anda bisa dilihat di PPT saya atau di buku statistik ada, tapi karena datanya memang harus banyak ya, tapi paling enggak untuk data beberapa ini yang kita sampaikan dengan catatan bahwa yang banyak digunakan di dalam analisis statistik memang ya beberapa ini, apalagi yang berkaitan dengan standar deviasi ya. Nanti sampai Anda skripsi pun nanti Anda masih mendapati apa itu standar deviasi, berapa ya, simpangannya bagaimana. Nah, untuk yang metode yang kedua di dalam data berkelompok standar deviasi atau simpangan baku, ini ada 2 rumus ya. Ada 2 rumus. Rumus ini adalah rumus alternatif ya, rumus alternatif. Jadi Anda bisa menggunakan rumus pertama maupun kedua. Nah, sebagai rumus alternatif tentu saja hasilnya pun akan sama ya. Baik rumus 1 maupun rumus 2 tidak hanya sama, tapi memang harus sama karena rumus alternatif. Nanti bisa digunakan yang mana ya, yang mudah saja, yang cepat yang mana. Hanya nanti untuk latihan ya, kalau di ujian nanti bisa dipilih, tapi kalau untuk latihan nanti kita minta terlebih dahulu untuk pembuktian apakah rumus 1 dengan rumus 2 memang menjadi benar-benar menjadi alternatif. Dan nanti kalau Anda mengalami penghitungan yang angkanya berbeda, berarti ada harus dicek ulang, diteliti ya. Karena memang harus sama. S yang pertama adalah rumusnya ini ya. Rumus ini hampir sama dengan rumus rata-rata. Ada metode panjang dan metode pendek ya, kurang lebih seperti itulah ya. Kalau yang pertama menjadi rumus yang panjang, kemudian rumus yang kedua menjadi rumus yang pendek. Tapi sepertinya kalau lihat rumusnya agak panjang ya. Lagi-lagi seperti dulu, pada saat kita menghitung rata-rata metode pendek sepertinya panjang langkah-langkahnya ya. Nah, ini jangan tanya mengenai asal-usul rumus ya, karena memang rumus ini para pakar sebelumnya sudah, jadi para penemu ya, mereka-mereka yang peneliti, para doktor, profesor sebagainya meneliti sampai kemudian ketemu rumus alternatif ya ini ya. Kita lihat rumus yang pertama, S sama dengan akar pangkat dari sigma M min X bar dikuadratkan yang dikalikan dengan F. Jadi M min X bar dikuadratkan dikalikan dengan F dulu, baru di sigma, kemudian dibagi N. Hasilnya ya, hasil pembagian antara sigma M min X bar kuadrat dikalikan F itu dibagi N berapa, baru di akar pangkat ya. M adalah nilai tengah, F frekuensi, N adalah jumlah seluruh data atau seluruh frekuensi dari seluruh kelas ya. Kita ambil contoh yang sama dengan penghitungan simpangan rata-rata kemarin ya. Kita akan melihat bagaimana menghitung simpangan baku standar deviasi dari data berkelompok di atas dengan rumus yang pertama. Dengan rumus S sama dengan akar pangkat dari M min X bar dikuadratkan, maka kita membutuhkan M, membutuhkan X bar, membutuhkan M min X bar kuadrat ya, kemudian dikalikan dengan F ya. Hampir sama dengan kemarin pada waktu penghitungan di simpangan rata-rata, hanya pembedanya adalah di kuadrat. Kalau kemarin begitu ketemu M min X bar kemudian dimutlakan, sekarang dikuadratkan. Sehingga kalau dengan langkah yang sama, setelah kita menentukan M kemudian mencari X bar
dengan rumus sigma Fm dibagi F. Di sini 450 dibagi 50 ketemu 9 ya. 9 menjadi X bar, kemudian itu diselisihkan menjadi M min X bar, 3 min 9 min 6, 8 min 9 min 1, 13 min 9 4 ya. Ini kemudian langkah berikutnya tidak dimutlakan tapi dikuadratkan, sehingga nilainya adalah min 6 menjadi 36, min 1 menjadi 1, 4 menjadi 16 ya. Hasil ini kemudian dikalikan dengan frekuensi, 36 dikalikan dengan 10 ketemu 360, 1 dikalikan dengan 20 ketemu 20, dan 16 dikalikan dengan 20 ketemu 320. Lalu hasil masing-masing kelas itu kemudian kita jumlah menjadi 700 ya. Setelah ketemu 700 tinggal kita masukkan rumusnya, karena perhitungan tadi sudah dalam proses tadi. S sama dengan akar 700 bagi 50 atau akar 14 ketemu 3,74 ya. Ya. Ini adalah standar deviasi untuk metode yang pertama atau rumus yang pertama ya. Anda perhatikan terlebih dahulu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat yang rumus kedua sebagai pembanding ya. Rumusnya ternyata sepertinya agak panjang ya. S sama dengan akar pangkat dari I kuadrat. I adalah interval dari kelas itu berapa, karena semua kelas kan wajib sama. Kemudian sigma ya, UI ya, U ya, dikuadratkan dikalikan dengan F. Hasil perkaliannya masing-masing kelas dijumlah ya. Kemudian dibagi N, dikurangi dengan sigma U kalikan F dibagi N yang dikuadratkan. Kemudian hasil kuadrat ini ya diselisihkan ya, hasil kuadrat Fi per N dikurangkan dengan hasil kuadrat ketemu berapa, dikalikan dengan interval, baru di akar pangkat. Oke, untuk tidak memperpanjang rumus, kita melihat contoh yang sama tadi ya, tetapi dengan rumus yang kedua. Nah, untuk metode yang kedua ini, rumus yang kedua ini ya, ternyata kita harus membedakan data dengan jumlah kelompok kelas ganjil ya, ataupun data dengan kelompok kelasnya genap. Apa sih yang dimaksud dengan ganjil dan genap? Kalau kita lihat contoh satu ini, itu jumlah kelasnya kan 3 ya, 3, 1 sampai dengan 5 kelas pertama, 6 sampai 10 kelas kedua, 11 sampai 15 kelasnya 3. Berarti 3 itu masuk ganjil. Nah, apakah beda? Beda, karena kemudian nanti ada pembedaan di menentukan nilai U ya, menentukan nilai U nya bukan mu ya, U, karena kalau mu nanti menjadi rata-rata. Ini beda ya. Ya, kita masuk di rumus ini sekaligus proses perhitungannya ya. Nah, kalau untuk yang kelasnya ganjil ya, maka langkah pertama menentukan nilai U langsung aja. Yang tengah kita kasih 0 ya. Atasnya menjadi min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Lalu kelas berikutnya menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kelasnya 5 ya berarti kelas yang ketiga menjadi 0, kelas kedua menjadi min 1, kelas pertama menjadi min 2, kelas keempat menjadi 1, kelas kelima menjadi 2 ya. U kuadrat tentu saja adalah U dikuadratkan, lalu U kalikan F. Kita ada 2, U kalikan F dan U kuadrat kalikan F ya. U kalikan F tentu saja adalah U kalikan kolom ketiga kalikan kolom kedua. Min 1 kalikan 10, min 10, 0 kalikan 20, 0, 1 kalikan 20, 20. Di sigma jumlah U kalikan F atau UIF ya, UIF atau UIFI ketemunya 10. Sedangkan di yang U kuadrat F atau UI kuadrat kalikan FI ya, di kolom keempat kalikan dengan kolom kedua
1 kalikan 10, 10, 0 kalikan 20, 0, 1 kalikan 20, 20. Ya. Dijumlah 30. Setelah ketemu ini tinggal kita masukkan rumus. Ya. I kuadrat I-nya berapa? I-nya intervalnya 5. Sehingga 5 kuadrat kemudian dikalikan dengan U kuadrat F kan 30. N-nya 50, 30, 50 dikurangi dengan UF, UF-nya adalah 10. Kemudian N-nya 50, maka 10 per 50 dikuadratkan. 10 per 50 kuadrat 0,04. 30 per 50 0,6. Ya. 5 kuadrat 25. Ya. Kemudian 0,6 dikurangi 0,04 ketemu 0,56. 0,56 kalikan 25 ketemu 14. Ya. Lalu diberikan di akar, sehingga akar 14 ketemu 3,74. Ya. Ketemunya adalah 3,74. Nah, kita lihat apakah hasil penghitungan di rumus kedua ini dengan rumus yang pertama sama enggak? Ya. Ternyata sama. Ya. Nah, Anda tinggal milih. Tapi untuk latihan nanti tetap kita mencoba untuk dua rumus ini. Baik metode pendek, rumus 1 karena secara kelompok memang tidak pendek tidak panjang, tapi ini rumus pertama, rumus kedua. Ya. Ketemunya sama 3,74. Ya, nih. Oke. Sama ternyata. Nah, sekarang kita coba lihat contoh yang lain ya, untuk dengan menggunakan rumus yang kedua tetapi kelompok kelasnya genap. Ya, 6, 4, 2, 10 itu kan genap. Ya. Ini berbeda ya, berbeda dengan contoh yang pertama tadi, karena memang rumus kedua ternyata ini ada U-nya itu untuk kelas ganjil, jumlah kelas ganjil dengan jumlah kelas yang genap berbeda. Ya. Kita langsung masuk ke penghitungan. Nah, bedanya di mana? Kalau dengan kelas ganjil tadi yang tengah-tengah kemudian kita kasih 0, kelas sebelumnya min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Ya, lalu kelas berikutnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi ini berbeda. Ya. Tengah-tengahnya, jadi ini kan 6 kelas, berarti tengah-tengahnya di antara 3 dan 4, ya kan? 3 ke bawah, ya, kemudian 4, 5, 6 di atas. Nah, 3 itu menjadi batas kan? Kemudian yang 4 juga demikian, 0-nya di antara keduanya. Nah, kemudian di kelas ketiga itu menjadi minus 0,5 atau minus setengah. Ya. Setelahnya menjadi 0,5 atau setengah. Nah, karena min 0,5 dengan 0,5 jaraknya 1, seperti hanya 0 dengan 1 dengan min 1 ya, 1, maka ini kemudian skalanya 1, sehingga di kelas kedua menjadi ya, kalau kelas 0,5 kurangi 1 kan menjadi min 1,5. Min 1,5 kurangi 1 menjadi min 2,5. Kalau yang ke atas 0,5 tambah 1 menjadi 1,5, 1,5 tambah 1 menjadi 2,5. Ya, kalau 8 gimana? Berarti ya yang ke atas menjadi 3,5, yang ke bawah menjadi min 3,5. Kalau 10 gimana? Ya, jadi 4,5, kalau ke bawah menjadi min 4,5. Demikian seterusnya, okay. Tinggal kemudian dikuadratkan, ya, U-nya dikuadratkan, lalu U dikalikan dengan F, 4 kalikan min 2,5 ketemu min 10. Demikian seterusnya dijumlah menjadi 9. Ya. Sedangkan U kuadrat kalikan F, 6,25 kalikan 4 ketemu 25. 2,25 kalikan 1 ketemu 2,25. Demikian seterusnya setelah dijumlah menjadi ketemu 71. Ya, 71. Lalu dimasukkan ke rumus, ya, S sama dengan akar 10 kuadrat
kalikan 71 per 20 min 9 per 20 kuadrat. 9 per 20 kuadrat 0,2025, 71 per 20 3,55 ya. Kemudian 10 kuadrat 100. 3,55 kurangi 0,2025 ketemu 3,3475. Yang itu dikalikan 100 ketemu 334,75. Dan di akar pangkat ketemu 18,29. Ya. Standar deviasi atau simpangan baku untuk contoh dengan kelompok kelasnya genap 6 ini nilainya adalah 18,29. Ya. Nah, kita coba bandingkan dengan rumus yang pertama karena contoh kelas genap ini belum ada contohnya ya. Nah, kita masukkan dengan rumus yang pertama. Dengan langkah ini rumusnya kan S akar pangkat M min X bar kuadrat kalikan F di sigma dibagi dengan N ya. Anda lihat itu ya. X barnya kalau ini melalui proses mencari X bar terlebih dahulu ya. Ini yang sempat saya sampaikan bahwa hampir sama dengan penghitungan rata-rata metode panjang dan pendek, sehingga saya tadi beberapa kali ya lupa ya menggunakan istilah rumus 1 rumus 2 tapi panjang dan pendek karena seperti hanya penghitungan itu kan langsung kemudian D-nya berapa ya. Kalau ini juga yang panjang yang tadi metode rumus kedua kan tidak melalui penghitungan X bar, tapi kalau ini melalui penghitungan X bar. Tapi kalau Anda dalam ujian nanti lebih cepat menggunakan ini karena apalagi nanti ada menghitung rata-rata, menghitung modus, mungkin akan lebih baik kalau menggunakan rumus yang pertama aja nggak masalah ya. Karena kan beberapa tujuan soal itu harus terselesaikan dengan waktu yang tentu saja lebih ada batasnya ya. Ada batas waktu. Rumus ini ternyata juga sama, ketemunya adalah 18,29. Oke, kita bandingkan ya. Agak panjang memang kelihatan yang di rumus kedua ya, sepertinya ya. Tapi angkanya lebih kecil-kecil sebenarnya. Ya, ketemu 18,29. Nah, ini pembandingan bahwa rumus ke-1 dan kedua mereka menjadi rumus alternatif. Bisa digunakan yang satu ataupun yang kedua. Hanya tadi memang rumus kedua kita harus memperhatikan apakah datanya kelompok kelasnya apakah ganjil atau genap ya, karena menentukan nilai U-nya ya. Kembali ke sini sebentar. Kalau ini data yang kelompok kelasnya ganjil, maka yang di tengah menjadi 0, kemudian sebelumnya min 1, min 2, min 3, setelahnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi untuk yang kelasnya genap ya, kita ambil tengah-tengahnya berapa, di kelas berapa, ini 34 ini ya. Maka kelas 3 menjadi min setengah, kelas 4 0,5. Ke atas tambah 1 tambah 1, demikian juga ke bawah tambah 1 tambah 1. Ya, itu. Oke. Lalu ya karena ini kita sudah menghitung, proses menghitung untuk simpangan baku, metode rumus 1, rumus 2 ya, untuk data berkelompok ya. Maka kemudian latihan adalah menghitung dispersi ya, dengan metode simpangan baku dari data di atas dengan rumus 1 dan rumus 2 ya. Oke, untuk metode simpangan baku, metode data berkelompok untuk yang simpangan baku ya, kita akhiri sampai di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.